Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya kembali akan membuat semacam summary summary terhadap pemikiran-pemikiran saya tentang pasar berjangka dan dunia investasi. Nah, mengapa video ini saya buat adalah karena saya melihat bahwa ada manfaat di pasar berjangka, di mana pasar berjangka ini menawarkan adanya leverage, sehingga ini menjadi suatu kelebihan di dunia investasi, di mana di dunia investasi pada umumnya kita ketika membeli suatu produk investasi itu kita membeli seutuhnya, tetapi ketika kita di pasar berjangka kita bisa membeli produk investasi dengan harga tidak perlu sepenuhnya karena adanya leverage tersebut. Tentu saja hal ini menawarkan efisiensi yang sangat tinggi karena kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Dan kelebihan lain di dunia pasar berjangka adalah karena kita bisa menentukan sendiri jatuh temponya karena kalau kita trading itu kan kita bisa set sendiri TP atau target profit kita. Sementara kalau kita di dunia investasi seperti obligasi atau deposito, jatuh temponya sudah ditentukan oleh pembuat obligasinya itu sendiri, dan depositonya itu juga sudah ada jatuh temponya sendiri. Bahkan di beberapa bank apabila kita deposito dan kemudian kita mau tarik uang kita sebelum jatuh tempo, maka biasa kadang ada sanksi. Nah, kalau obligasi walaupun belum sampai jatuh tempo, memang kita bisa kadang nggak semua obligasi seperti itu, tapi ada juga obligasi tertentu yang bisa kita lepas sebelum jatuh tempo ke pasar sekunder. Tetapi biasanya kita juga menunggu misalnya dari misalnya kita belinya di bawah 100. Nah, kita nunggu sampai dia naik sekitar 101 atau 102. Nah, setelah berapa poin di atas harga beli kita sehingga kita dapat cuan di situ Selain memang itu di luar kupon bulanan yang sudah kita peroleh. Nah, sementara di dunia pasar berjangka atau di trading forex itu kita bisa menentukan TP kita, misalnya sudah menentukan TP kita di resistance of the day katakanlah, tapi ternyata kok sampai sudah menjelang kita mau tidur itu belum TP juga, kita bisa mendekatkan atau misalnya kita swing trader dan kita sudah nunggu sampai beberapa hari, beberapa minggu kok nggak profit juga, kita bisa melakukan entah itu averaging untuk membuat dia cepat close, atau kita bisa mengurangi menggeser TP kita supaya tidak terlalu jauh dari entry kita. Kita tetap cuan, tetapi target profitnya jadi lebih rendah dan lebih mudah tercapai. Dengan demikian itu sama aja kita mempercepat jatuh tempo kita. Nah, itulah salah satu kelebihan dari dunia pasar berjangka. Kelebihan lain adalah karena di pasar berjangka itu produk-produknya bagus seperti forex itu mata uang di mana masing-masing negara pasti sangat membela mata uangnya masing-masing. Mereka tidak mau mata uang negaranya itu, kebanggaan mereka itu terlalu rendah dibandingkan mata uang yang lain. Jadi mereka tidak akan membiarkan mata uangnya jatuh di depan terhadap mata uang negara lain, tetapi juga tidak mau terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi maka nilai untuk ekspor barang-barang akan jadi kendala, karena masyarakat negara lain jadi nggak mau beli karena terlalu mahal produk kita. Nah, jadi mereka akan selalu berusaha menyeimbangkan, dan antara negara mereka biasanya juga ada kerjasama ekonomi untuk saling menyeimbangkan juga mata uang masing-masing, karena mereka saling berkepentingan dalam urusan ekspor impor di antara keduanya seperti itu.
Nah, itu teman-teman. Jadi selain itu pasar berjangka juga ada produk seperti indeks. Biasanya nggak sampai ke jual saham ya, cukup indeks. Kenapa? Karena kalau indeks pun sebenarnya lebih unggul dibandingkan saham, karena kalau contoh ya, ada saham bank, misalnya bank BCA, kemungkinan saham bank BCA drop tapi IHSG itu tetap naik, itu lebih tinggi gitu ya, karena kemungkinan IHSG cenderung terus naik tetapi saham-saham tertentu bisa saja drop gitu ya, padahal indeks, secara indeks masih naik seperti itu. Jadi indeks itu ya lebih aman daripada saham. Kemudian ada juga komoditi ya, seperti emas, itu kan komoditi yang safe haven sifatnya, ada silver. Nah, mungkin silver tidak se-safe haven gold ya, tetapi ya tetap itu adalah produk yang yang harganya ditentukan secara dunia ya, jadi sulit juga untuk digoreng gitu ya. Seperti kalau saham kan lebih mudah digoreng, karena kalau saham itu skopnya jauh lebih kecil ya, skopnya lebih ke negara. Sementara kalau mata uang ya, komoditi ya, indeks itu skopnya lebih luas. Seperti itu teman-teman. Jadi di pasar berjangka ini ada banyak keunggulan ya teman-teman, seperti tadi dari sisi leverage, kemudian dari sisi produk, kemudian dari sisi kita mau mempercepat jatuh temponya ya, itu bisa lebih cepat. Dan dari sisi keluar masuk itu juga kita bisa atur, asal kita tidak terlalu greedy, kita bisa mengatur ya. Kemudian cuannya, besaran cuannya juga kita bisa mengatur ya, asal kita tidak terlalu greedy. Sebenarnya keuntungan dari pasar berjangka itu lebih ya, rata-rata itu lebih besar daripada investasi jenis lain. Dan kalau teman-teman selama ini mendapatkan pandangan informasi bahwa pasar berjangka ini atau pasar forex ini sangat bahaya karena sangat volatile ya. Sebenarnya kalau dibilang volatile ya, GU contohnya itu kan perubahan harganya dari sekitar 1,1 sampai 2,1. Berbeda dengan saham yang bisa dari harga katakanlah 300 sampai 300 rupiah ya per lembar sahamnya, mencapai misalnya 20.000 gitu kan. Pertumbuhannya itu dari 300 rupiah menjadi 20.000, itu mungkin. Jadi sebenarnya kalau dibilang volatile ya, mata uang itu sebenarnya tidak volatile karena mereka cenderung mencari keseimbangan. Hanya dia di level yang sangat kecil, kita bisa trading di level yang sangat kecil, di time frame yang sangat kecil, di mana itu sangat bermain adalah fungsi dari leverage. Nah, kebanyakan orang yang bermain di pasar berjangka, mereka berpikir karena ada leverage, lalu mereka mau memaksimalkan fungsi leverage itu, sehingga efeknya apa? Terlalu banyak ngambil leverage malah jadi berbahaya, jadi beresiko. Kecenderungannya larinya lebih ke spekulatif trading. Sementara padahal kalau kita melihat pasar berjangka sebagai instrumen investasi yang sedikit lebih unggul lah daripada jenis investasi lain, harusnya kita sudah bersyukur dengan adanya leverage, tapi kita tidak memanfaatkan leverage itu terlalu banyak. Katakanlah leverage itu 1:100, tetapi kita bisa menggunakan leverage dinamis dari sisi kita, misalnya 1:10 atau 1:7 aja. Jadi kita tidak masuk pasar dengan leverage yang terlalu banyak, di mana itu akan sangat berbahaya. Dan kita tidak perlu terlalu banyak posisi gitu ya, karena kalau makin banyak posisi maka penggunaan leverage-nya jadi makin banyak juga, dan kita tidak perlu overtrade juga. Jadi dengan memahami bagaimana menghitung penggunaan leverage ya, kalau teman-teman bisa simak di video sebelumnya, saya pernah membahas tentang perbedaan antara leverage statis dan leverage dinamis. Di situ teman-teman bisa
mendapatkan tuh informasinya bahwa seperti apa sih sebenarnya cara memanfaatkan leverage di pasar berjangka, dan bagaimana sih sebenarnya teman-teman akan dapatkan ide ya. Di video-video saya sebelumnya bisa disimak, teman-teman akan mendapat ide bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan pasar berjangka ini supaya ini menjadi sebuah produk yang unggul ya, produk investasi yang unggul dibandingkan jenis-jenis investasi yang lain, teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.